Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Kak Dadang. Kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Pagi ini Kak Dadang akan bercerita tentang 366 cerita rakyat Nusantara. Baiklah Kak Dadang, pilih salah satunya. Pagi ini Kak Dadang akan memilih salah satu cerita yang berjudul Asal Mula Ikan Duyung. Dahulu kala di Sulawesi Tengah tinggal sepasang suami istri bersama ketiga anaknya. Keluarganya itu hidup dari hasil kebun dan menangkap ikan. Setiap pagi sebelum berangkat ke kebun, sang ayah menyempatkan diri sarapan bersama istri dan anak-anaknya. Pagi itu sang istri menghidangkan masakan ikan yang amat lezat. Memang sang istri dikenal sangat pandai memasak, apalagi masakan ikan. Suami dan anak-anaknya amat senang dengan masakan itu. Maka agar tidak berebut, sang istri membagi ikannya secara adil. Selesai makan, rupanya ikan itu masih tersisa. Sang suami berpesan agar istrinya menyimpan ikan itu untuk lauknya nanti sore. Kemudian berangkatlah sang suami ke kebun. Pada siang harinya, si anak bungsu melihat ikan yang disimpan ibunya. Ia menangis minta makan dengan lauk ikan itu. Sang ibu memujuknya agar makan dengan lauk yang lain, karena ikan itu untuk ayahnya. Namun tangis si bungsu bertambah keras, bahkan kemudian berguling-guling di lantai. Sang ibu tak tega melihatnya, maka diberikannya ikan itu hingga tandas dimakan oleh si bungsu. Sore harinya sang ayah pulang dengan tubuh lelah dan perut lapar. Setelah membersihkan badannya, ia berniat untuk makan. "Bu, mana ikan sisa tadi pagi?" tanya sang ayah. "Maaf ayah, ikannya sudah dimakan oleh si bungsu," jawab sang istri. Ia kemudian menceritakan apa yang terjadi pada siang harinya. Namun rupanya sang suami tidak mau mengerti. Ia menjadi sangat marah pada istrinya. Berkali-kali sang istri minta maaf. "Maafkan ibu ya, maafkan ibu. Ibu terpaksa memberi makanan itu karena si bungsu menangis sejadi-jadinya. Ibu tak tega melihatnya ayah. Maafkan ibu." Tapi tetap saja sang ayah marah. Hingga malam, larut malam, kemarahan sang ayah belum juga reda, bahkan semakin menjadi-jadi. Sang ibu hanya mampu menangis. Permintaan maafnya tak dihiraukan oleh sang ayah. Karena tak tahan lagi terus-menerus dimarahi, sang istri keluar rumah, ia pergi ke laut. Keesokan harinya, ketiga anaknya mencari-cari ibunya mereka. Sedangkan sang ayah tetap tak peduli. Ia langsung berangkat ke kebun. Ketiga anak itu terus mencari ibunya
kesana kemari, namun sang ibu tidak juga ditemukan. Ayo, kita cari ke laut. Mungkin ibu mencari ikan untuk mengganti ikan yang dimakan adik kemarin, kata sang sulung. Dengan menggendong si bungsu, si sulung mengajak adiknya segera berangkat. Sesampainya di pantai, mereka berteriak-teriak memanggil ibunya. Ibu, ibu, ibu di mana? Teriak ketiga anaknya bersahut-sahutan. Si bungsu juga masih cadel pun turut memanggil. Ibu, adik ingin menyusu. Teriak si Kemudian si sulung pun berkata, Ibu, datanglah ibu. Si bungsu ingin menyusu, kata si sulung. Tiba-tiba ibunya menyusul dari balik belahan di laut. Badannya basah kuyup. Bungsu, mari ibu susui, katanya setelah si bungsu puas menyusui hingga lelap. Sulung menggendong adiknya dan membawanya pulang. Sulung, bawalah adikmu pulang. Ibu akan menyusul nanti, kata sang ibu lagi. Si sulung berserta kedua adiknya pun langsung pulang. Namun hingga sore ibunya tak kunjung kembali. Hingga keesokan harinya pun ibu mereka tak kunjung pulang. Ketiga anak itu kembali menyusuri pantai mencari ibu mereka. Ibu, pulanglah, teriak si sulung. Setelah memanggil beberapa kali, si ibu keluar dari dalam laut. Ketika anaknya heran melihat ibunya bisa menyelam. Sang ibu pun meraih si bungsu, kemudian disusuinya. Saat itu kedua kakak si bungsu melihat kaki ibunya mereka bersisik. Namun mereka mengira karena ibu mereka banyak mendapatkan ikan seperti hari kemarin. Setelah kenyang menyusu, si bungsu tertidurlah dan dibawa pulang kedua kakaknya. Esok harinya kembali mereka mencari ibunya yang tak kunjung pulang. Setelah memanggil hingga 3 kali, ibu mereka muncul dari dalam laut. Kali ini tubuh bagian bawah ibunya mereka telah bersisik. Ketiga anak itu ketakutan. Mari bungsu, ibu akan menyusuimu, kata ibunya. Tidak, kamu bukan ibuku. Kemudian si bungsu juga berteriak, ibu bukan ibuku. Jawab si bungsu. Ia sangat ketakutan hingga menangis. Aku ibu kalian. Aku ibumu, nak. Aku ibumu, kata sang ibu yang telah berubah menjadi ikan duyung. Tidak, ibu kami sangat cantik, bukan ikan sepertimu, kata si sulung. Kemudian si sulung mengajak adik-adiknya meninggalkan tempat itu. Mereka kembali menyusuri pantai sambil memanggil ibunya. Ibu,
Ibu, di mana kau? Pulanglah Bu, pulanglah Bu. Begitu seterusnya. Setiap panggilan ketiga sang anak, muncullah permukaan ikan itu. Namun tubuhnya telah dipenuhi sisik hingga menakutkan anak-anaknya. Masyarakat di Sulawesi Tengah percaya sang ibu itulah yang menjadi asal-usul dan dari ikan duyung di Sulawesi Tengah. Demikianlah cerita Kak Dadang pagi ini. Buat adik-adik, baca bukunya di rumah, tetap semangat walaupun adik-adik masih belajar di rumah. Adapun ada beberapa sekolah juga yang sudah bisa bersekolah. Tapi adik-adik tetap semangat belajarnya, jadikanlah buku sebagai sahabat, karena buku adalah sahabat yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi, baca, 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 baca.